Yo guys, balik lagi sama gue Sobat Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya saya akan menginfokan atau update mengenai Bitcoin, kemudian Ethereum ya, ada atau Cardano dan BNB. Oke guys, jadi ini adalah pergerakan dari Bitcoin time frame 1 jamnya ya. Kita bisa lihat di sini kalau menurut saya ini seperti pola ascending broadening wedge ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah time frame kecilnya, itu time frame 1 jam. Kita bisa lihat beberapa kali ini dia terpentok ya teman-teman ya, dari garis resistance yang terbentuk dari pola ascending broadening wedge menurut saya. Ya teman-teman ya, di sini dia terlihat beberapa kali nih kena reject terus nih teman-teman, nggak berhasil untuk nge-break out ya dari titik resistance ini. Dan di sini kita bisa lihat untuk garis supportnya ya teman-teman, dari pola ini saya ambil yang paling bawah ya. Ketika dia kemarin ini pullback dan sekarang nih lagi koreksi ya. Pas banget di sini memang ada tarikan garis support juga yang memang sebelumnya saya ada info kan, ada 3 garis support ini teman-teman nih ya. Yang pertama kan ada di sekitar $45.000, next lagi di sekitar $44.500-an dolar, next lagi di $43.900 teman-teman ya. Jadi ini ada 3 titik support atau area sekarang ya. Jadi memang sekarang ini berpapasan dengan 2 garis support ya. Garis support yang sebelumnya sudah saya garis warna biru ini dengan garis support yang warna kuning dari pola ascending broadening wedge ini ya. Jadi hopefully semoga dia bisa mengalami atau bisa tertahan di area support ini untuk ya setidaknya mengalami kenaikan terlebih dahulu ya. Kemarin itu udah sempat naik sampai kisaran $46.500, kemudian reject kembali sampai sebegini, lumayan dalamnya. Jadi jangka pendeknya dia kalau jika mengalami pemantulan ke arah mana, pasti terdekatnya di MA50 nya atau garis warna oranye ini ya teman-teman, atau sekitaran $45.400-an dolar. Ya, jadi itu target terdekat. Next lagi di sini ya ada resistance di sekitaran $46.500 ya, sekitar itu teman-teman. Dan next lagi pasti di box atau resistance terbentuk dari base A ini sendiri atau sekitaran $47.400-an dolar, kisaran-kisaran itu teman-teman ya. Namun sebelum sampai situ juga di sini ada garis resistance yang terbentuk dari pola ascending broadening wedge. Jadi kita harus lihat dulu konfirmasinya nih teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini untuk bisa dia confirm melanjutkan atau breakout dari pola ascending broadening wedge ya teman-teman ya. Jadi memang harapan kita nanti kurang lebih seperti ini. Ketika ini disclaimer ya teman-teman, ketika dia kuat bertahan di area sini ya, kemudian dia mengalami penguatan dulu di sini ya, kemudian begini retest dulu baru mengalami kenaikan kembali ya. Jadi memang di area-area sini nih teman-teman ya, di area sini ya menjadi area yang penting untuk si pergerakan Bitcoin time frame 1 jam ya, sama seperti ini ya, kurang lebihnya seperti itu gambarannya ya. Jadi memang ini adalah area penting, itu kisaran berapa, kisaran 46 ribuan sampai 46.500-an dolar ya. Jadi itu adalah area-area penting jika memang si Bitcoin mengalami pemantulan yang lumayan ya, untuk dia confirm bisa breakout dari pola ascending broadening wedge. Tapi kalau misalkan the worst scenario dia tidak mampu nih teman-teman bertahan ya, kita bisa ukur aja di sini seberapa dalam kira-kira dia bisa koreksi ya teman-teman. Di sini saya garis warna kuning aja. Ketika dia breakdown ya teman-teman, nah di area sini ketika dia breakdown dia bisa potensi sekali minimal ya teman-teman, bisa menuju area kemarin waktu pullback dalam banget, itu kisaran $42.800 ya teman-teman. Jadi sangat mungkin ya jika memang dia breakdown dan terus mengalami tekanan sell yang lumayan kuat ya. Jadi itu untuk pergerakan Bitcoin. Jadi sudah saya infokan 2 arahnya ya. Jadi sekarang ini titik penting ya, apakah dia bisa berhasil mengalami pemantulan terlebih dahulu atau malah breakdown ya teman-teman. Tapi sebelum itu di sini juga ada garis support, yaitu sekitaran $43.900-an dolar ya. Jadi itu disclaimer teman-teman untuk pergerakan Bitcoin jangka pendeknya. Oke, next target lagi kita bisa lihat lagi untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ya. Terlihat dia setelah memantul dan bisa ngebreak dari MA50 nya ini ya, dia OTW ke MA200 nya nih ya, cuman belum sampai dia langsung reject kembali ya teman-teman. Jadi memang jika memang dia lanjut mengalami penurunan, dia bakalan berjumpa atau retest kembali untuk MA50 nya atau kisaran 40,7 ya. Dan di bawahnya lagi ada support juga kisaran berapa, 40,6 teman-teman ya. Jadi garis warna biru ini bawahnya lagi. Oke guys, ini adalah versi rupiahnya time frame 1 jam juga untuk si Bitcoin. Jadi memang dia masih tertahan di support ini ya, kisaran 640 jutaan dia masih tertahan di sekitaran itu supportnya ya. Dan untuk time frame 1 jam juga dia sudah masuk area oversold ya.
Jadi memang ketika dia mampu mengalami kenaikan pasti meretest untuk area terdekatnya itu di kisaran beberapa indikator ini teman-teman. Ada EMA 2134 dan EMA 50-nya itu kisaran 656 jutaan. Next lagi di EMA 100-nya itu garis warna ungu ini ya, itu kisaran 660 jutaan. Kisaran-kisaran itu adalah resisten terdekat dari si Bitcoin ya. Dia harus bertemu itu ya teman-teman, beberapa indikator tersebut untuk bisa melanjutkan kenaikan jika memang berhasil ngebreak ya teman-teman. OTW selanjutnya di kisaran berapa? Di kisaran 680 juta karena memang kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi tahanan ya teman-teman di sini. Sebentar saya tandain, di sini menjadi beberapa kali tahanan ya. Di sini beberapa kali menjadi tahanan, di sini beberapa kali menjadi resisten ya teman-teman. Di sini juga beberapa kali menjadi resisten ya. Jadi itu yang harus diperhatikan teman-teman. Di sini juga sempat menjadi beberapa kali tahanan atau pemantulan nih teman-teman ya. Jadi memang 680 juta itu istilahnya ya next resistance yang cukup kuat untuk si Bitcoin ya. Next lagi di kisaran berapa? Pasti bertemu dengan MA 200 yang di teman-teman, kisaran 686 jutaan yang nggak jauh beda lah dengan resisten terkuatnya kisaran 680 jutaan. Ya ini untuk Bitcoin jangka pendeknya. Kemudian kita bisa lihat untuk jangka lebih besar atau time frame lebih besar itu time frame 4 jamnya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini dia ini terakhir kali itu meretest EMA 21-nya nih, garis warna biru ini teman-teman ya. Di sini. Ya dia nggak kuat untuk ngebreak lebih tinggi, akhirnya kena rejection ya, koreksi kembali. Dan sekarang dia OTW ke area oversold ya teman-teman untuk dari stochastic RSI-nya untuk pergerakan si Bitcoin. Jadi memang untuk resisten terdekat masih kisaran berapa ya? Masih kisaran 660 jutaan sampai 670 jutaan. Next lagi di 680 jutaan. Jadi ini ada beberapa titik resisten terdekat untuk si Bitcoin. Ya itu yang harus diperhatikan teman-teman. Next lagi kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya, kita bisa melihat untuk posisi MA 100 ini kisaran 690 jutaan ya, menjadi next resistance jika memang dia sudah berhasil ngebreak dari beberapa indikator ini teman-teman. Jadi memang untuk si Bitcoin ini ya belum mengalami atau mendapatkan volume buy ya atau buying power yang lumayan kuat. Jadi cenderung masih mengalami pelemahan gitu teman-teman. Dia bahkan untuk ngebreak dari EMA 21-nya aja nggak mampu gitu teman-teman ya. Jadi memang kita masih menunggu momen ketika memang Bitcoin bisa mengalami atau mendapatkan dorongan atau buying power yang lumayan kuat dari volume buy-nya juga ya teman-teman ya. Jadi sejauh ini masih belum, kita bisa lihat aja di daerah sebelah sini teman-teman ya. Di sini kita belum dapat dorongan buy yang cukup kuat gitu teman-teman, malah cenderung menurun gitu ya teman-teman. Malah untuk sell-nya malah kuat sekali nih teman-teman ya. Ini beberapa kali kita lihat ya. Jadi ini untuk si Bitcoin ya. Untuk jangka pendeknya sudah saya infokan time frame 1 jam dan 4 jamnya ya, versi rupiah dan dolarnya. Next saya akan bahas untuk mungkin bahas BNB dulu ya, baru ADA dan ETH. Oke, jadi BNB ini sendiri memang kita bisa lihat ya, dia masih bertahan di area supportnya dia atau base supportnya dia di sekitaran sini teman-teman ya. Base area support terdekatnya ini teman-teman. Nah ya, itu kisaran berapa? Kisaran 5.600-an sampai kisaran 5.700-an. Ya, kisaran-kisaran ini yang menjadi tahanan terdekat dari si BNB ini sendiri. Ya, jadi itu yang harus kalian perhatikan teman-teman. Namun jika memang kalian mau lihat lebih bawahnya lagi itu kisaran berapa bro ya kan, untuk si BNB ini sendiri kita bisa lihat dari garis yang lumayan panjang teman-teman ya. Nah ya, jadi memang next target atau next lagi di bawahnya di kisaran ini, karena ini sebelumnya menjadi support dan resistance juga yang bisa kita istilahnya menjadi area antri next selanjutnya. Jika memang BNB masih mengalami penurunan kembali, itu kisaran berapa? 5 juta sampai 5.300.000 ya. Jadi ini adalah dua area, istilahnya area yang cukup penting untuk si BNB dan bisa juga menjadi area cicil ya buat yang mau cicil BNB teman-teman ya. Oke, jadi untuk resisten terdekat masih pasti di sekitaran EMA T21 dan 34 itu kisaran 6 juta sampai 6.100.000 ya teman-teman, dua garis warna biru dan merah ini. Ya, next lagi di kisaran berapa? Di MA 50 dan 100-nya ini kisaran 6,3 jutaan, dan next di MA 100-nya atau garis warna ungu ini kisaran 6.600.000-an ya, sekitar 6,5 6,6 lah. Gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa titik support dan resistance dari BNB, dia juga masih sama, belum mengalami kenaikan yang lumayan signifikan gitu ya. Harganya masih cenderung mengalami pelemahan ya. Kalau misalkan kita lihat dari trennya sendiri ini masih mengalami pelemahan untuk si BNB ya. Di samping lain kan BNB juga masih banyak kasus gitu kan teman-teman, masih banyak hal yang harus diselesaikan ya. Kemudian juga dari volume pembeliannya juga cenderung menurun gitu teman-teman ya. Kita bisa lihat ini terjadi pelemahan untuk si
BNB ini sendiri gitu ya. Jadi belum mendapatkan istilahnya explosive movement kembali. Guys, jadi next untuk si Ethereum atau ETH ya. Jadi dia masih terpantau ya teman-teman ya, masih berada di area istilahnya area tahanan dia sebelumnya nih. Nah, base-nya dia nih ya. Jadi atasnya ini bagian yang sebelumnya menjadi resisten ini teman-teman ya, di sini nih ya, di sini menjadi support yang lumayan kuat untuk menahan koreksinya dari pergerakan si Ethereum atau ETH ini sendiri gitu ya teman-teman ya. Walaupun memang beberapa kali sempat breakdown, tapi memang masih di kisaran 47 juta sekian gitu ya. Sebelumnya memang dia sudah berhasil untuk ngebreak EMA 200, EMA 21 dan EMA 34 nya ini berhasil di break, akhirnya reject kembali terakhir sampai di EMA 34 atau garis warna merah ini teman-teman. Itu kisaran 49 jutaan ya. Jadi memang ini adalah udah menyentuh support yang cukup penting menurut saya ya dari base atau tahanannya si Ethereum ini sendiri ya. Base ini sendiri kisaran berapa bro? Itu kisaran 43 juta sampai 47 juta teman-teman ya. Jadi memang kalau yang mau antri-antri ya silahkan pilih maunya antri di kisaran berapa. Cuman memang kalau kita pecah lagi di sini ada juga nih teman-teman. Nah ya, tengah-tengahnya itu kisaran 44 juta 900-an ya. Jadi tinggal kalian lah memutuskan mau antri di area berapa untuk si pergerakan atau area cicil si Ethereum ini sendiri. Kalau resistnya masih sama ya, kisaran 48 juta sampai 49 jutaan karena memang di sini ada beberapa indikator. Kemudian next targetnya itu ada di sekitaran 50 juta sampai 51 juta rupiah ya teman-teman. Karena memang di situ ada MA100 dan MA50-nya. Jadi itu adalah beberapa titik support dan resisten dari Ethereum jangka pendek. Ya, dan dia juga dari stochastic RSI-nya time frame 4 jam lagi OTW ke area oversold. Gitu teman-teman ya. Next kita bahas ada atau Cardano. Memang hari ini itu kan smart contract-nya selesai gitu kan teman-teman ya. Kita bisa lihat dari pergerakannya sendiri. Kalau saya lihat ini seperti membentuk ascending channel teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman, seperti membentuk ascending channel dan sekarang ini berada di support dari si ascending channel ini sendiri ya. Kalau misalkan kita cari sebentar ascending channel ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi memang seperti ini kurang lebih ya. Nah, ascending channel ini seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini teman-teman, ascending channel, descending channel, horizontal channel ya. Jadi kita masuk pola ini kalau menurut saya, lihat pergerakan dari si ADA ini sendiri ya. Nah, jadi memang sekarang ini sudah area menurut saya cukup penting ya dari si pergerakan ADA ini sendiri. Sebelumnya memang mengalami penguatan dan dia meretest untuk MA 100-nya atau di kisaran 39 sampai 40 ribu rupiah ini. Akhirnya dia ke reject kembali, short lagi teman-teman, bahkan nembus dari MA 200-nya time frame 4 jam ya. Jadi memang itu yang harus diwaspadai jika memang area sekarang ini tidak mampu mengalami kenaikan. Kita bisa lihat nih ya, dorongan selnya ini cukup kuat nih teman-teman di sini. Tuh. Ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan yang nanyain ini kalau saya mau antri atau cicil sekarang boleh gak ya, silahkan cicil buat yang mau teman-teman ya. Kalau memang tidak mau lagi kita bisa lihat dari base sebelumnya teman-teman ya, kisaran berapa di sini ya teman-teman. Nah ya di kisaran sini karena memang dekat sini kemarin pullback ke arah sekitar sini itu kisaran berapa 27.800 sampai kisaran 31.800-an rupiah ya. Kisaran-kisaran inilah teman-teman ya. Kisaran ini untuk menjadi base bawahnya lagi untuk si pergerakan ada atau Cardano ini. Kalau misalkan kita tarik sampai sini, nah ya teman-teman di sini juga kita bisa lihat beberapa kali menjadi resisten juga dan kita bisa asumsikan menjadi area support selanjutnya gitu ya. Kalau memang dia breakdown dari pola ascending channel ini sendiri teman-teman, atau dari sekitaran 35.000 sampai 35.400-an. Ya, kisaran-kisaran itu ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan dari si ada atau Cardano ini. Ya, jadi kita bisa lihat dari wave-nya sebentar ya. Di sini kita bisa lihat dari turun ya, ini wave 1, ini wave 2 ya teman-teman ya. Nah, jika memang dia masih berhasil mengalami pemantulan ketika wave 3 itu harus sudah lebih berhati-hati teman-teman. Di sini ya ketika dia naik, nah ini udah membentuk wave 3 teman-teman ya. Jadi itu menurut saya yang harus berhati-hati di 1, 2 dan 3-nya ini. Nah, biasanya ini biasanya ya teman-teman ya, biasanya jika memang sudah sampai membentuk 3 wave ini ya, potensi kemana? Kalau dari pola ascending channel ini ya lebih potensi untuk mengalami ke arah koreksi teman-teman ya. Kalau dari ascending channel, kecuali kita dari descending channel ya teman-teman. Biasanya kalau dari descending channel ini biasanya mengarah ke arah breakout atau mengalami kenaikan. Kita bisa lihat seperti ini ya.
kurang lebih seperti ini teman-teman ya gambarannya ketika kita mengalami ascending channel ya, siap-siap untuk mengalami koreksi ya teman-teman, atau breakdown dari pola ascending channel. Kemudian waktu masuk dari descending channel ini ya, itu probabilitasnya lebih mengarah ke dia breakout atau mengalami kenaikan harga ya teman-teman ya. Tapi biasanya teman-teman ya, jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita sudah masuk ascending channel bisa nggak mengalami breakout, ya bisa saja, tapi kemungkinannya lebih kecil itu teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk pergerakan ADA atau Cardano ini ya. Jadi sudah saya bahas untuk BNB, ETH, ADA, dan Bitcoinnya ya teman-teman. Kemudian terakhir kalau memang kita lihat dari pola atau time frame 4 jamnya ya teman-teman, masih kurang lebih terpantau ya sama-sama aja lah ya, masuk polanya masih sama ya, dan targetnya dari WFB juga masih sama, dan dia ya masih struggle di WFI ini sendiri ya. Jadi masih belum mana gitu ya menurut saya untuk pergerakan si Bitcoin juga masih posisi ya begitu-gitu aja lah gitu pergerakan harganya tuh teman-teman, belum ada explosive movement atau bagaimana gitu ya. Jadi masih seperti tadi yang sudah saya infokan untuk area penting Bitcoinnya untuk bisa mengalami breakout dari pola ini ya teman-teman. Itu aja disclaimernya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kalian bisa research mandiri kembali, karena ini hanyalah analisa dari saya, bisa saja salah. Dan sampai jumpa untuk next video, salam profit.